Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Saudaraku yang beriman, yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Saya sekarang berada di suatu kampung yang bernama Giethoorn. Suatu kampung di Belanda. Kampung kampung unik, kampung yang masih dijaga keasliannya. Kampung ini laksana Venesia di Italia. Jadi kampung ini memiliki daya tarik yang luar biasa bagi para wisatawan dari berbagai mancanegara. Giethoorn artinya Giet adalah kambing, horn artinya korn, tanduk. Ceritanya dulu ketika pertama kali orang mendatangi tempat ini, sering didapati tanduk-tanduk kambing. Ya, ketika ada banjir, akhirnya setelah selesai dari banjir itu didapati tanduk-tanduk kambing. Akhirnya diberilah nama Giethoorn. Tempat ini sebenarnya tempat pengasingan. Ada beberapa suku dari umat Nasrani yang dikucilkan oleh 3 keuskupan Nasrani. Karena suku ini walaupun beragama Nasrani tapi memiliki akhlak yang tidak baik. Di antaranya suka mengemis, suka mencuri, dan juga di sana banyak terjadi prostitusi. Akhirnya suku ini dikucilkan dan diasingkanlah ke tempat ini. Ya, karena saking bencinya keuskupan itu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu terjadi pada tahun 1291 tahun Nasrani, yang disebut tahun Masehi. Ketahuilah saudaraku, apa yang terjadi? Sekarang kampung ini menjadi destinasi yang sangat terkenal, destinasi wisata yang orang dari berbagai mancanegara, Denmark, dari Spanyol, dari berbagai daerah, mereka mendatangi tempat ini. Akhirnya menjadi kebanggaan bagi masyarakat di sini. Kita lihat bagaimana rumah-rumah yang megah, yang bagus, yang indah, infrastruktur, kemudian belum lagi teknologi dan seni-seni yang bisa kita lihat ya, di tempat ini, menjadi kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita mendapati ada sebagian yang menghinakan sebagian yang lain di dunia, mereka bisa saja nanti termuliakan pada suatu saat atau pada sebagian kaum yang lain. Tapi apakah demikian apabila Allah yang menghinakan mereka? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka masih dihinakan hakikatnya, yaitu dengan kekufuran yang mereka terus mendapatkan kekufuran tersebut. Walaupun mereka sekarang sudah bahagia dengan menjadi tempat yang dibanggakan, ya, keturunan-keturunan yang dahulu diasingkan, ya, tapi mereka masih dalam keadaan hina karena mereka kufur kepada Allah tabaraka wa taala. Tapi ketahuilah bahwasanya tidak ada kehinaan yang lebih hina melebihi dari kehinaan yang berasal dari Allah tabaraka wa taala. Siapa saja yang Allah hinakan, tidak akan ada yang bisa memuliakan dia. Allah mengatakan, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Innallaha yaf'alu ma yasha." Siapa saja yang Allah hinakan dia,
tidak akan ada yang memuliakan dia selama-lamanya. Oleh karena itu, akhi, wahai ukhti muslimah, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, ambillah kemuliaan dari Allah. Jangan mencari atau jangan mengemis kemuliaan dari manusia. Karena kemuliaan yang sesungguhnya berasal dari Allah dengan kita memegangi agama Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana dahulu dikatakan oleh para ulama, bagaimana Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain, sesungguhnya kaum ini mereka tidak akan mulia kecuali dengan mengambil apa yang menjadikan mereka mulia. Dan mereka akan hina apabila mereka mengambil apa yang mereka hina dengannya. Ibnu Abi Abzah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat dengan Al-Quran ini sebagian kaum dan menghinakan dengan Al-Quran ini sebagian yang lain. Ayo, Al-Quranlah dan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai penyebab kemuliaan kita. Dan apabila kita sebagai umat Islam di akhir zaman ini ingin mulia, ikutilah orang terdahulu yang telah berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Berkata Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, La yasluhu hadhil ummah, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima salaha bihi awaluha. Orang yang belakangan dari umat ini tidak akan mereka mulia kecuali dengan mengambil cara mulianya umat yang awal daripada umat Islam ini. Barakallahu fikum. Semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu berpegang teguh dengan Islam yang mulia ini, bangga dan terus membela dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.